Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi teman-teman dan mahasiswa juga masa depan bangsa negara kita. 3 bulan lalu, saya, seperti mahasiswa pada umumnya, sedang scrolling TikTok dan mengagungi media sosial yang kita punya pada saat ini. Saya melihat sebuah berita yang saya yakin teman-teman pasti udah tahu juga ya, mengenai MBG atau makan bergizi gratis. Pada saat itu, rumor tentang MBG ini ada sangat banyak. Dan yang saya baca pada saat itu, bahwa MBG ini tuh gak akan benar-benar dilaksanakan. Dan dia hanyalah program untuk menaikkan nama beberapa pihak saja. Sebagai mahasiswa yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, yang diajarkan untuk membela negara, tentunya pada saat itu saya marah. Saya share beritanya ke teman-teman saya bilang ke keluarga saya, dan saya bilang ke rekan saya pada saat yang ada pada saat ini. Dan 5 jam kemudian, dia mengirimkan saya tautan mengenai bahwa berita itu adalah disinformasi atau hoax, bahwa program itu benar-benar akan dilakukan. Sudah ada anggarannya. Jujur saya malu, karena saya keliru. Dan saya malah memberikan hak saya untuk memvokalkan sesuatu, dan saya gunakan itu untuk menyebarkan disinformasi yang salah. Tapi walaupun saya sudah menghapus pesannya, ya dampaknya sudah ada. Nasi sudah menjadi bubur. Terus kenapa sih sebenarnya saya ingin menceritakan mengenai aib ini? Ada sebuah kutipan yang menceritakan, itu dari Mark Twain, bahwa a lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. Artinya, sebuah kebohongan, dia udah keliling dunia, padahal si kebenarannya masih mempersiapkan sepatunya. Ironisnya teman-teman tahu nggak? Si statement ini adalah salah satu kebohongan terbesar di dunia jurnalisme. Bahwa Twain bahkan mungkin nggak tahu siapa yang membicarakan statement ini berdasarkan namanya. Kutipan yang kita gunakan untuk menggambarkan kecepatan kebohongan itu adalah kebohongan itu sendiri. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi pada saat ini. Seluruh dunia yang membuat kita mempertanyakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Saya, Grace Munte, dan rekan saya, Hihan Yapsagerti, kita hadir untuk mendiagnosis masalah, tetapi juga untuk memperkenalkan ide besar tentang bagaimana kita, sebagai mahasiswa, bisa menjadi solusi di tengah maraton antara kebohongan dan kebenaran. Kita akan melihat apa yang membuat kebohongan itu begitu cepat, bagaimana ia merusak fondasi demokrasi kita, dan yang pastinya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi sepatu yang mempercepat langkah kebenaran. Baik, kita akan masuk ke yang berikutnya. Yang pertama yaitu mengenai 3 dosa informasi. Jadi 3 dosa besar informasi ini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu hoax, misinformasi, dan juga disinformasi. Jadi saya akan menjelaskan hoax itu apa? Hoax itu adalah berita palsu yang jelas-jelas salah, dan ini tuh paling mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua itu ada misinformasi atau kelalaian, yang mana informasi salah yang disebar dengan tanpa adanya niat jahat. Yang ketiga itu ada disinformasi atau informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk menyesatkan kita. Jadi sekarang teman-teman udah tahu apa bedanya dari 3 hal tersebut, hoax, disinformasi, dan juga misinformasi. Nah, tadi kasus program stunting yang disebutkan oleh Grace itu bukan misinformasi, tapi itu lebih ke disinformasi yang bertujuan untuk merusak kredibilitas program kesehatan yang sah, yang tujuannya itu bukan informasi, tapi meracuni pikiran kita untuk ikut terjerumus pada isu yang salah. Nah, berikutnya itu kita akan masuk ke dampak 3 teori hoax yang meruntuhkan fondasi demokrasi. Nah, teman-teman, disinformasi ini tidak menyerang akal sehat kita secara langsung. Ia bekerja secara sistematis, mengincar sela-sela demokrasi kita. Nah, ya kita merekap strategi busuk apa aja sih yang psikologis, secara fisiologis dan sosiologis yang kita rasakan dampaknya. Yang pertama itu ada yang bergema, yang tersaring, dan juga yang runtuh. Nah, yang pertama itu adalah yang bergema atau the echo chamber. Nah, kita semua punya ruang gema nih teman-teman. Kita mengikuti akun yang kita suka, kita berteman dengan yang setuju dengan kita, hasilnya pandangan kita hanya dibetulkan kembali. Nah, ruang gema ini merubah dialog demokrasi itu tadi menjadi sebuah monolog berjemaah yang membosankan dan juga berbahaya. Contohnya, seseorang yang menggunakan Twitter hanya untuk mengikuti akun-akun yang mendukung calon presiden favoritnya. Pasti teman-teman pasti ada juga relate yang kayak gitu. Nah, setiap kali ada berita negatif mengenai lawannya, akun-akun itu pasti serempak akan membagikan dan juga memperkuat narasi tersebut. Akibatnya, ia merasa semua orang di dunia ini berpikiran sama dengannya, dan seolah semua orang pasti akan setuju. Nah, yang kedua itu ada the filter bubble atau yang tersaring. Nah, algoritma media itu bisa membaca loh apa yang kita sukai, apa yang membuat kita marah, dan apa yang membuat kita itu senang. Nah, mereka ini menciptakan gelombang dengan menyajikan versi realitas yang paling nyaman. Nah, mahasiswa yang terperangkap dalam filter bubble ini bisa kehilangan kapasitas untuk melihat gambaran utuh karena mereka hanya mengonsumsi informasi cepat secara saji yang sudah diproses dan difilter. Contohnya, kita kalau lihat YouTube nih teman-teman, kita lihat YouTube tentang konspirasi. Nah,
pasti algoritma itu bakal membaca apa yang sering kita lihat, apa yang kita sukai, apa video-video yang kita sukai atau kita komentar. Nah, jadi beranda kita itu akan penuh dengan video-video yang serupa, misalnya kayak tentang teori bumi datar, vaksin itu berbahaya, dan semacamnya. Nah, lama-lama ini kita bakalan jadi percaya kalau info itu semua adalah fakta, karena nggak pernah ada nih yang menampilkan konten yang membantah informasi tersebut. Lalu yang ketiga itu ada yang runtuh atau runtuhnya kepercayaan, the trust collapse. Nah, ini bermuara pada kehancuran aset paling berharga dalam demokrasi, yaitu kepercayaan. Nah, disinformasi secara konsisten ini membuat kita meragukan data resmi, meragukan media yang bekerja keras, meragukan niat baik, dan paling merusak itu adalah meragukan sesama warga negara yang memiliki pilihan atau keyakinan yang berbeda dengan kita. Demokrasi ini kan didasarkan pada kepercayaan bahwa kita itu dapat bersepakat pada satu realitas bersama. Contohnya, ketika BPS itu merilis data inflasi atau KPU itu mengumumkan hasil pemilu. Nah, sebagian masyarakat ini langsung menolak dengan alasan itu pasti data palsu atau dasar data rekayasa. Padahal itu kan dari akun resmi ya teman-teman. Mereka itu lebih percaya informasi dari akun anonim di media sosial menyebabkan gosip, menyebarkan isu-isu daripada dengan ketimbang akun lembaga resmi. Nah, akibatnya masyarakat itu terpecah belah dan saling curiga antar kelompok. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Berlarut dalam ombak gemak, bersembunyi dalam gelembung kita, bahkan memperbiarkan kepercayaan kita runtuh? Tidak. Kita adalah mahasiswa. Gelar ini membawa tanggung jawab. Kita harus mengaktifkan kembali peran sosial mahasiswa. Jargon bahwa mahasiswa bagian dari sepatu kebenaran. Yang pertama adalah kita sebagai agen perubahan intelektual. Kita adalah inisiator. Kita memimpin kampanye bukan hanya dengan orasi massal, tetapi juga dengan literasi digital. Tugas kita adalah mengubah kultur sharing menjadi kultur verifikasi. Kita adalah influencer sejati yang mempengaruhi lingkungan terdekat kita dengan data. Kita gunakan ruang gema disinformasi tadi menjadi gema verifikasi kebenaran demokrasi. Yang kedua adalah kita sebagai kontrol sosial berbasis bukti. Kita adalah pengawas. Jangan mudah terprovokasi. Kita setiap ada isu, kita langsung lantang bertanya, mana datanya? Mana bukti empirisnya? Kita menjadi filter yang memisahkan antara fakta dengan fiksi. Kita pecahkan ruang-ruang gelembung filter tadi, dan kita biarkan kebenaran tersalurkan kemana-mana. Dan yang terakhir tapi tidak kalah penting, adalah kita sebagai generasi penerus yang tangguh, yaitu Iron Stock Indonesia. Kita adalah calon pemimpin. Kualitas kepemimpinan kita di masa depan bergantung pada kualitas informasi yang kita konsumsi setiap harinya. Kalau kita membiarkan pikiran kita dibentuk oleh manipulasi, maka kita akan memimpin negara ini dengan kebohongan. Apa bedanya kita dengan tikus-tikus yang ada di pemerintah pada saat ini? Kita harus menjadi stok besi yang kuat, tahan terhadap karat informasi. Menjadi fondasi besi yang membangun kembali dan mempertahankan kepercayaan bersama-sama demi menghindari keruntuhan demokrasi. Ubah dampak 3 dosa besar informasi yang bergema, yang tersaring, dan yang runtuh menjadi demokrasi yang terverifikasi, yang terbukti, dan yang berfondasi besi. Teman-teman, nah kita telah melihat gambaran yang jelas kecepatan kebohongan ini meruntuhkan kepercayaan kita. Kita tidak bisa membiarkan kebohongan dalam 3 dosa besar tadi ini berlari bebas sendirian. Kini kita kembali ke kutipan yang di awal tadi, a lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. Bahwa kebohongan dapat berlari lebih cepat ketika kebenaran masih bersiap-siap. Mari kita ubah narasi pasif ini, kita gunakan hak kita dan semangat kita sebagai mahasiswa, juga masa depan negara kita, dalam menangkal 3 dosa besar ini, dengan peran sosial mahasiswa. Ingat bahwa tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita berjuang. Indonesia nggak akan punya kesempatan untuk merdeka kalau nggak ada semangat dari mahasiswanya pada zaman itu. Dengan mengabdi atas pesan sosial kita, demokrasi dapat kita pertahankan di tengah-tengah maraton hoax dan kebenaran ini. Kebenaran berlari di seluruh dunia karena kita telah menjadi sepatu yang mempercepat langkahnya. Mari kita jadikan nalar kritis sebagai identitas kita. Mari kita jadikan verifikasi sebagai kebiasaan sehari-hari kita. Pilihan ada di tangan kita. Menjadi korban manipulasi atau menjadi pelopor akal sehat dan benteng sejati demokrasi Indonesia. Saya Hanya Flagati. Saya Grace Munte. Kami sebagai bagian dari generasi muda siap bersama-sama menjalankan peran sosial mahasiswa bersama rekan-rekan semua. Terima kasih dan ayo menjadi bagian dari kecepatan kebenaran.